Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang titrasi asam basa yang terdiri dari saya sendiri, Durotun Nafisa, Lailatul Fitriyah, Muhammad Arya Satya, Nurlaili Dwi Ningati, dan Salsabila Wardani. Yang pertama yaitu tentang titrasi. Titrasi di sini adalah prosedur menentukan kadar suatu larutan. Dalam titrasi, larutan yang volumenya terukur direaksikan secara bertahap dengan larutan lain yang telah diketahui kadarnya atau larutan standarnya. Berdasarkan jenis reaksi yang terjadi, titrasi dibedakan menjadi titrasi asam basa, titrasi pengendapan, dan titrasi redoks. Untuk titrasi asam basa sendiri adalah penentuan kadar suatu larutan basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya. Penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basa yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen umumnya dapat ditandai dengan perubahan warna dari indikator. Sementara itu, keadaan saat titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator menunjukkan perubahan warna disebut dengan titik akhir titrasi. Tujuan Selanjutnya tujuan dari titrasi asam basa sendiri adalah yang pertama melakukan standarisasi larutan titran atau titrat, yang kedua menentukan kadar analit dalam sampel obat. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada alatnya Beker glass, labu ukur 100 ml dan 250 ml, Erlenmeyer, buret, pipet, mortir stemper, statif, dan klem. Bahannya ada NaOH 0,05 normal, asam oksalat dihidrat 0,1 normal, asetosal, indikator PP, dan Aquades. Metode prosedur percobaan yang pertama ada standarisasi larutan titran. Yang pertama, buat larutan titran terlebih dahulu dengan kandungan atau konsentrasi 0,05 normal. Dengan cara yang pertama, timbang NaOH sebanyak 0,5 gram, masukkan ke dalam labu ukur 250 ml. Larutkan dalam 250 ml Aquades. Yang kedua, buat larutan standar primer dengan cara yang pertama, timbang asam oksalat 0,63 gram, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian masukkan air add 100 ml, aduk add larut. Yang ketiga, ambil larutan standar primer ke dalam Erlenmeyer sebanyak 5 ml, lalu tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Masukkan titran ke dalam buret etana batas, alirkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan standar primer tetes demi tetes sampai berubah warna menjadi pink. Lakukan replikasi sebanyak 3 kali. Metode prosedur percobaan. Penentuan kadar analit dalam sampel. Yang pertama, buat larutan sampel asetosal dengan cara virus 2 tablet asetosal halus, masukkan dalam labu ukur 100 ml. Yang kedua, tambahkan air 100 ml larut. Jika ada endapan, maka disaring. Kedua, ambil 5 ml larutan sampel, masukkan ke dalam Erlenmeyer, tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes. Masukkan titran yang telah dibuat di awal tadi, masukkan ke dalam buret tanda batas. Yang keempat, alirkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel, tetes demi tetes sampai larutan berubah warna pink. Yang kelima, lakukan replikasi sebanyak 3 kali. Untuk ekivalennya, membuat larutan titran
M sama dengan N per jumlah OH sama dengan 0,05 per bagi 1 sama dengan 0,05 M. M sama dengan gram per mr sama dengan 1000 per mili. 0,05 sama dengan gram per 40 dikali 1000 per 250. 0,05 kali 40 sama dengan gram kali 4. 2 sama dengan gram kali 4. Gram sama dengan 2 bagi 4 sama dengan 0,5 gram. NaOH dalam 250 mili Aquades masuk dalam lab ukur 250 mili. Untuk ekivalen membuat larutan standar primer, citranya asam oksalat dihidrat 0,01 normal mr 126. Ekivalennya M sama dengan N per jumlah H plus sama dengan 0,1 per 2 sama dengan 0,05 M. M sama dengan gram per mr sama dengan 1000 per mili. 0,05 sama dengan gram per 126 kali 1000 per 100. 0,5 kali 126 sama dengan gram kali 10. 6,3 sama dengan gram kali 10. Gram sama dengan 6,3 per 10 sama dengan 0,63 gram. Asam oksalat dalam 100 mili Aquades masuk dalam lab ukur 100 mili. Yang selanjutnya yaitu lembar pengamatan penentuan sampel didapatkan dari volume titran yang pertama yaitu 2,3 mili, yang kedua 2 mili, yang ketiga 1,8 mili dengan volume sampel yang sama 10 mili, didapatkan hasil rata-rata yaitu 2,3 mili. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Tujuan standarisasi titran adalah untuk menentukan konsentrasi larutan. Perhitungan standarisasi titran yang utama yaitu NaOH sama dengan asam oksalat didapatkan hasil 0,04 normalitas. Yang kedua, perhitungan konsentrasi analit dalam sampel. Dengan rumus normalitas 1 kali volume 1 sama dengan normalitas 2 kali volume 2 didapatkan hasil yaitu 0,008 normalitas. Dan moralitasnya didapatkan 0,004 normalitas. Yang selanjutnya perhitungan berat analit dalam sampel. Dengan rumus sebagai berikut, didapatkan hasil sama dengan 72 mg. Kadar anarit dalam sampel, persen asetosal sama dengan massa sampel dibagi berat sampel dikali 100%, didapatkan hasil 14,4%. Yang selanjutnya, prinsip kerja. Titrasi asam basa melibatkan reaksi antara asam dengan basa, sehingga akan terjadi perubahan pH larutan yang dititrasi. Berikut reaksi kimia pada proses standarisasi. Untuk rumus kimianya NaOH plus H2C2O4 terjadi reaksi Na2C2O4 plus H2O dan struktur kimianya sebagai berikut. Kesimpulan, titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan saat asam dan basa tepat habis bereaksi secara stoikiometri. Praktikum didapatkan hasil 1, konsentrasi analit dalam sampel yaitu 0,004 normalitas, 2, hasil persen asetosal pada kadar analit sampel yaitu 14,4%, ketiga, hasil berat asetosal dalam sampel yaitu 72 mg. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.